Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Santri Healthy, acara yang akan menyajikan informasi kesehatan dan tip and trik yang tentunya akan bermanfaat bagi pemirsa semua. Bersama saya Rayhan Arwi Caksono Dan saya Syahrul Ramadan. Inilah Santri Healthy. Kesehatan adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Pasti kalian semua angkat tangan. Apalagi di saat sakit, hal yang paling kita dambakan yaitu kesembuhan. Tapi apakah kalian semua telah menerapkan pola hidup sehat? Pasti banyak dari kalian yang turun tangan. Oleh sebab itu, kami hadir di sini untuk memberikan seputar kesehatan yang semoga bermanfaat bagi Anda semua. COVID-19 yang rilis pada bulan Agustus 2019 ini sampai saat ini masih belum juga hilang dari muka bumi dan terus memakan korban mencapai 1,72 juta jiwa. Kita tidak boleh terus bersembunyi di bawah bayang-bayang ketakutan. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kita harus berusaha tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, kali ini Santri Healthy akan mengulas tentang bagaimana sih caranya untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat di masa pandemi seperti ini. Oke pemirsa, Santri Healthy kali ini akan menghadirkan seorang di mana beliau adalah seorang guru di SMK Subhanul Waton dan juga penyiar radio yang nanti kita akan bertanya-tanya dengan beliau bagaimana cara beliau menjaga tubuh agar tetap fit di masa pandemi seperti ini. Maka dari itu pemirsa semua, jangan kemana-mana karena setelah jeda berikut ini kita akan panggilkan Bapak Brian Kusumajati tetap di Santri Healthy. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama saya di Santri Healthy. Baik,
Di sini telah hadir Bapak Brian Kusumajati, yaitu seorang guru yang nantinya kita akan tanya-tanya bagaimana caranya beliau menjaga kesehatannya untuk tetap hidup sehat dan fit di masa pandemi seperti ini. Oke, baik Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kabar Anda? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Sahrul sama Mas Rehan? Baik juga? Alhamdulillah, luar biasa. Mantap ya. Mantap. Mantap sekali. Baik, Bapak, belakangan ini sedang sibuk dengan apa? Sebenarnya kalau ditanya kesibukan, saya tidak terlalu sibuk gitu ya, karena kan kita tahu sendiri sekarang ini sudah selesai masa perapotan sehingga sekolah juga lagi lenggang-lenggangnya. Cuma memang seperti tadi yang dikatakan di awal, sebagai seorang guru, saya juga sebenarnya bekerja di dunia entertain gitu. Jadi sebagai seorang penyiar radio juga. Meskipun saya juga ada beberapa hal lain yang saya kerjakan gitu. Meskipun begitu juga sebenarnya nggak sibuk, tapi karena memang kegiatan di luar guru itu juga ada beberapa, ya bisa dibilang lah kegiatan ekstra gitu ya. Jadi selain jadi penyiar radio, saya juga sebenarnya aktif di dunia musik. Oh, gitu. Bapak aktif di dunia Ya, musik? saya seorang musisi. Oh, Makanya musisi. style saya saat ini kan bukan style guru ya. Ya, Nah, ya. saya di sini belak-belakan supaya terlihat aslinya seperti apa gitu. Nah, ini apa itu? Juga suka musik nih, Pak. Nanti bisa collab. Oh, bisa. collaboration. Ya, makanya santri-santri di sini kalau misal punya bakat musik, saya suka bilang ajak aja saya gitu, biar kita nanti nggak cuma pelajaran terus kan bosen kan. Nggih. Nah, kita nanti bisa ngobrol masalah musik, bisa cerita macam-macam. Oke, Pak. Gitu. Tentang musik nanti bisa dibicarakan di lain Backstage waktu. ya. Iya. Oke. Sebenarnya tuh Bapak itu siapa sih? Kenapa kok Bapak itu seorang guru terus kok malah jadi penyiar radio? radio. Nah, itu ceritanya gimana, Pak? Jadi gini kan, saya di sebelum Ramadan ini juga guru bahasa Indonesia ya kan. Iya. Nah, kebetulan di kuliah saya dulu itu memang ada mata kuliah yang mengajarkan tentang kepenyiaran gitu. Jadi dulu tuh ada dua pilihan antara penyiar radio atau presenter TV gitu. Nah, saya tertarik dengan penyiar radio karena apa? Saya kurang percaya diri gitu. Makanya yang muncul hanya suaranya aja. Jadi masuk Iya. TV, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah masuk ya. Nah, dulu ada mata kuliah itu, kemudian sebenarnya uniknya itu saya pengalaman menjadi guru malah justru baru. Jadi lebih lama, dulu saya awal malah penyiar terlebih dahulu. Jadi saya siaran itu udah dari tahun 2012. 2012 saya siaran, kemudian ya senang siaran dari radio satu ke radio yang lain, terus sampai akhirnya guru itu sebenarnya adalah cita-cita saya gitu. Jadi wah, masa kuliah di keguruan cuma siaran aja kayaknya kurang mantep gitu ya. Nah, akhirnya oke lah daftar guru, dan alhamdulillah mungkin Allah juga mentakdirkan untuk saya masuk ke SW gitu. Oke. Baik, Pak. Kan sekarang itu kan lagi masa-masa pandemi ya, Pak. Nggak selesai, nggak tahu kapan selesainya. Lah, Bapak ini adalah seorang guru, terus penyiar radio. Lah, tentunya sibuk ya, Pak ya. Waktunya banyak kesita. Lah, bagaimana dengan aktivitas Bapak selama pandemi ini, Pak? Oh iya, mengenai aktivitas sih sebenarnya ya memang mungkin sebagian besar ya, itu pasti memiliki perubahan aktivitas gitu kan. Seperti yang kita tahu memang pandemi kita harus melakukan protokol kesehatan juga gitu. Artinya sebelum pandemi kita mungkin akan lebih bebas ya dalam tanda kutip gitu. Keluar nggak harus pakai masker dan lain sebagainya. Nah, sama kegiatan yang saya lakukan selama ini juga pasti ada perubahannya gitu, pasti ada perubahannya. Seperti siaran, mungkin orang-orang di luar sana nggak tahu kalau selama pandemi ini saya siaran juga pakai masker gitu. Jadi para penyiar itu mungkin kebijakan tiap radio berbeda-beda ya, tapi di radio tempat saya siaran itu kita diharuskan menggunakan masker. Jadi ketika masuk ada hand sanitizer, kemudian di ruang siaran tuh ada masker sekali pakai, kita pakai masker, kita siaran. Jadi ada kendala juga karena suara pasti akan terhambat ya, akan sedikit terhambat gitu. Terus ketika menjadi guru pun, ketika di awal-awal santri belum balik ke pondok kan juga masih PJJ, pelajaran jarak jauh ya kan, masih online. Nah, itu juga menjadi kendala karena ketika santri di rumah tentunya mereka juga bisa kendala sinyal gitu kan. Mungkin secara teknologi juga terbatas alat komunikasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi
ada hal-hal yang pengaruh seperti itu. Sama juga sesuai dengan acara kita nih, yaitu Santri Healthy. Santri Healthy. Nah, kesehatan juga pastinya berbeda gitu. Artinya kita harus memiliki perbedaan untuk menjaga kesehatan. Dan ini saya akan memberikan sedikit disclaimer untuk pemirsa di rumah mungkin ya. Jadi saya bukan dari orang kesehatan, cuma mungkin apa yang saya lakukan bisa dicontoh. Kalaupun misal tidak ya enggak apa-apa gitu. Yang penting kita berbagi aja hari ini Iya. gitu kan. Nah, kita berbagi aja. Jadi kalau kita ngomongin masalah kesehatan ya, dalam masalah kesehatan saya itu mengklasifikasi kesehatan menjadi dua. Kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Jadi kesehatan fisik itu ya emang yang terlihat secara fisik gitu kan. Kalau lagi pandemi ya kan ada beberapa gejala seperti biasanya ada yang sesak nafas, kemudian ada yang badannya panas, demam gitu kan, ada yang tidak bisa mencium aroma gitu katanya. Nah itu kan secara fisik gitu ya, jadi terlihat kan secara fisik. Kalau demam kan juga terlihat secara fisik. Tapi untuk mental ini biasanya tidak terlalu terlihat gitu. Orang-orang kayaknya sehat biasa aja, tapi ternyata secara mental dia terganggu. Toko-toko nangis sendiri gitu kan, tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri, ya itu mentalnya terganggu. Jadi berbahaya ya. Kalau ada yang senyum-senyum sendiri, nah itu harus diperhatikan. Jadi bisa diartikan kalau bahwa kegiatan selama pandemi ini bisa dibilang terganggu sedikit ya Pak ya? Ya. Nah terus setiap aktivitas itu di luar sana berarti harus selalu tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya betul. Oke. Terus apa Pak? Apa yang Anda lakukan ini untuk melakukan aktivitas yang harus Anda lakukan sehingga tetap fit dalam menghadapi aktivitas-aktivitas yang sehari-hari itu? Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, di tengah pandemi ini kita juga harus menjaga kesehatan ekstra ya. Menjaga kesehatan ekstra artinya seperti yang saya bilang, kalau saya mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesehatan mental dan fisik. Mungkin kalau kesehatan fisik kita bisa menjaga dengan ya pola makan, olahraga yang teratur. Sebenarnya saya juga bukan tipe orang yang pola makan, kemudian olahraganya tuh rajin gitu. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi saya lebih prefer ke memikirkan kesehatan mental gitu. Jadi kesehatan mental ini ada beberapa hal atau faktor yang mempengaruhi agar gimana sih cara kita di tengah era pandemi supaya bisa menjaga kesehatan mental gitu. Nah, yang pertama tentunya kita harus positive thinking. Kita harus berpikir positif, jangan berburuk sangka apalagi sama orang lain gitu. Apalagi orang lain yang belum kita kenal gitu. Tiba-tiba udah berburuk sangka, wah dia kayaknya orangnya kayak gini nih, gak asik nih, gak seru. Nah, jangan seperti itu. Itu menurut saya pribadi itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan ketika era pandemi ini gitu. Jadi kita harus berbaik sangka lah kepada orang lain. Di dalam Islam juga diajarkan kan, kita nggak boleh berburuk sangka dengan orang lain. Nah, maka dari itu, apalagi sebagai santri yang tentunya pasti sudah dibekali dengan berbagai pelajaran tentang akhlak, akidah dan lain sebagainya, pasti diajarikan tentang gimana kita menghargai orang lain. Nah, itu insya Allah bisa menjaga kesehatan mental kita juga gitu. Jadi agar tetap merasa bugar, saya rasa sih kita harus tetap berpikir positif gitu. Nah, ada faktor lain juga. Selain berpikir positif, kita juga harus confident atau percaya diri. Jadi kita tuh ketika menghadapi segala permasalahan apapun, ketika ada di bidang apapun, harus percaya diri. Pokoknya percaya diri aja, insya Allah imunitas kita juga akan terjaga. Kalau kita nanti tidak percaya diri, kita takut, gelisah, kecewa, otomatis imunitas akan turun, nanti bakteri, virus, dan lain sebagainya jadi cepat mudah masuk. Nah, itu menurut pendapat saya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau untuk vitamin dan lain sebagainya kayaknya ya biasa aja sih. Maksudnya tidak terus tiap hari mengkonsumsi vitamin, tidak. Tapi kalau madu saya konsumsi ya. Biasanya madu untuk menjaga imunitas aja gitu. Nggak tiap hari juga, paling 2 hari sekali. Dalam 1 pekan tuh paling hanya berapa kali. Tapi saya madu konsumsi. Sebelumnya memang tidak sih, tidak konsumsi madu karena untuk menjaga pada saat pandemi ini. Karena kan madu juga kandungannya bagus kan untuk tubuh kita. Nah itu. Ya mungkin kalau saya lebih prefer untuk menjaga kesehatan mental itu aja. Kesehatan mental. Oke. Baik pemirsa, setelah ini kami masih akan melanjutkan obrolan kali ini dengan Bapak Brian. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Healthy.
Oke. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama di Santri Hati. Setelah ini kami akan melanjutkan obrolan kita dengan Bapak Brian. Nah, Pak kan tadi ada beberapa faktor mental ya. Terus kita harus jangan berburuk sangka, harus berada diri. Lah, dari situ apakah ada faktor lain selain itu, Pak? Ya, jadi tadi saya bilang ini menurut pendapat pribadi saya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyangkal dan sebagainya, ya ini pendapat saya gitu. Mau dilaksanakan silahkan atau tidak silahkan. Yang penting semoga ini bermanfaat aja gitu kan. Nah, tadi kan saya bilang mengenai harus percaya diri, kemudian jangan berburuk sangka. Itu yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, sebenarnya ada faktor lain menurut saya. Kita harus lebih bersyukur gitu, karena di era pandemi ini kan banyak sekali korban berjatuhan ya yang menjadi pasien seperti itu kan, bahkan sampai berpuluh-puluh ribu gitu. Nah, makanya kita harus rajin-rajin bersyukur. Insya Allah dengan bersyukur itu kita bisa membuat mental kita itu menjadi lebih baik. Artinya kita jangan banyak ngeluh gitu kan. Emang seperti yang kita tahu ya, di tengah pandemi ini kan mungkin banyak orang-orang yang secara finansial itu turun gitu. Misalnya tadinya dia bekerja kemudian dipecat gitu, di PHK, atau mungkin jualan wirausaha tadinya pembelinya banyak laris, tiba-tiba sepi gitu kan. Nah, sudah syukuri aja, karena seperti kembali ke Islam bahwa kita diajarkan untuk menerima dengan ikhlas gitu apa yang diberikan oleh Allah. Insya Allah itu nanti tidak akan diberikan seabrek gitu kan. Maksudnya pada saat pandemi mungkin kita bisa agak berkurang pendapatannya, tapi insya Allah entah kapan nanti ketika pandemi ini mungkin sudah selesai, kita bisa kembali lagi gitu. Dan tidak semua orang ketika pandemi itu secara finansial turun gitu. Bahkan saya pernah baca artikel ada seseorang, dia berwirausaha baru, dia tuh hanya lulusan SMA ya. Kemudian karena dia berpikir bahwa saya tuh pengen pakai barang-barang bagus tapi harganya murah gitu, kualitas bagus, harganya murah. Kemudian dia bikin sepatu, adalah produk sepatu lokal dalam negeri buatan anak Indonesia, itu dijual murah, bahkan nggak sampai 100.000 tapi dengan kualitas yang baik. Nah, dia bilang ketika pandemi ini pendapatannya malah naik gitu. Nah, saya rasa sih mungkin karena orang itu selalu bersyukur ya. Artinya ketika pendapatannya turun dia bersyukur, ketika naik dia bersyukur, maka dia tidak pernah merasa kecewa di dalam kehidupannya, sehingga secara mental itu terjaga gitu, sehat gitu. Coba kalau misalnya kita ketika pandemi, sebelum pandemi ya, misalnya wirausaha nih, kemudian laris, terus pas pandemi kok sepi ya, terus kita ngeluh terus gitu, wah dagangan nggak rame nih, nggak ada yang beli, wah gimana nih, udah gitu, terus malah ngomong-ngomongin orang lain, wah gara-gara itu sih jadi bikin sepi wah, dan lain sebagainya. Nah, itu malah mentalnya nanti nggak baik gitu. Di saat orang lain malah bekerja keras, gimana caranya bisa meningkatkan dari segi finansial, dia malah justru mengeluh gitu, malah justru nggak berusaha ya, malah jadi nanti bisa sakit, stroke, malah lebih dari COVID kan itu. Stroke, COVID sih sana. Makanya kita harus rajin-rajin bersyukur lah, sepertinya itu. Saya juga sama, baru belajar. Artinya saya bukan tipe orang yang sebenarnya terus sedikit bersyukur, tapi saya berusaha ke arah itu gitu. Sehingga saya juga sama-sama kita belajar dengan pemirsa juga tentunya. Kita sama-sama belajar untuk gimana cara kita bersyukur gitu kan, agar mental kita tetap terjaga. Nah, selain itu kita juga kalau saya sih punya teori ya, kita harus melakukan aktivitas penyeimbang. Jadi aktivitas penyeimbang itu tentunya kan kalau di pondok santri punya kegiatan ya. Saya juga punya kegiatan, selain menjadi guru saya juga siaran, juga kadang memang saya dulu sering bermain musik ya. Sekarang pun sebenarnya kalau diajak bermain musik ya ayo gitu. Dulu tuh saya sering main di acara wedding, acara-acara apa. Tapi karena pandemi ya nggak ada job ya kan. tapi alhamdulillah masih mengajar gitu. Siaran juga masih jalan. Maka itu harus kita syukuri juga. Nah, maksudnya aktivitas penyeimbang tuh gini. Kenapa saya punya kegiatan lain di luar guru? Itu adalah aktivitas penyeimbang saya. Jadi guru itu sebenarnya cita-cita saya sejak SMP akhir itu saya sudah pengen jadi guru. Meskipun ketika jadi guru ternyata tantangannya lebih luar biasa gitu seperti yang saya bayangkan. Nah, tapi ya udahlah, terima aja. Nah, terus
aktivitas penyeimbangnya apa nih? Saya harus cari aktivitas lain yang kira-kira tuh passion gitu. Yang saya itu ketika menjalankan aktivitas itu sangat bergairah gitu. Nah, jadi nggak memikirkan segi-segi yang lain. Jadi ketika beraktivitas tuh orang mikir kebayaran gitu, tidak memikirkan hal lain. Jadi saya cuma yang penting saya beraktivitas itu seneng gitu. Seneng. Nah, salah satunya, bukan salah satu sih, diantaranya siaran, terus kemudian bermusik gitu. Saya juga bantu istri di rumah wirausaha gitu. Oh. Tapi bukan sebagai akuntan ngitung-ngitung hasil pendapatan, tidak, sebagai kurir. Jadi kalau ada yang pesen, nah saya nganter dagangan istri gitu. Jadi itu aktivitas penyeimbang. Artinya apa namanya? Ketika melakukan aktivitas utama sebagai guru, saya melakukan aktivitas lain supaya tetap fresh gitu. Mental tetap terjaga, kesehatan tetap terjaga, sehingga kita bisa fit gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan, tidak semua aktivitas bisa dijalankan dengan baik ya. Artinya kita proporsional gitu. Oh, untuk aktivitas pendampingnya seperti apa, untuk aktivitas utamanya seperti apa, yang penting imbang semua gitu. Nah, baik pemirsa, itu dia beberapa tips dari Bapak Brian yang mungkin pemirsa semua bisa tiru. Nah, oke. Bapak, apakah ada pesan sebelum kita berpisah ini? Apakah ada pesan untuk pemirsa di rumah? Oh ya, pesan-pesan apa nih? Pesan-pesan berkaitan dengan apa era pandemi ini ya? Ini. Oke. Sebelah mana situ ya? Nah, saya pesan aja, seperti yang apa sudah diperintahkan oleh pemerintah tentunya, kita harus melakukan 3M. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, di luar ruangan, kemudian kita juga harus menjaga jarak, dan kita harus rajin mencuci tangan, gitu ya. Oke, baik pemirsa. Jadi kesimpulannya di acara kali ini yaitu kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu menaati peraturan, yaitu protokol kesehatan, terus kita melakukan hal yang baik, positif thinking. Nah, terus masih banyak lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih pada Pak Brian telah hadir menemani kita dan pemirsa semua di rumah. Oke, dari saya Rani Laksono dan Saya Syahrul Ramadan. sampai ketemu di Satria Hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.